Itu apa artinya dia? Oh, oke, lanjut. Saudara, nggak akan takut dia menyimpang. Karena apa? Pertanggungjawabannya itu pada Tuhan, bukan takut pada istri, tapi pada Tuhan. Jadi saudara, kekristenan itu levelnya, standarnya Tuhan. Karena kalau kita katakan, lakukanlah segala sesuatunya seolah-olah untuk, itu level kekristenan, saudara. Saya sikat terus, saudara, nanti waktunya keburu. Yang kedua, saudara, kekristenan yang sejati itu bersifat, yang pertama bersifat batiniah dan bernilai, berbasis nilai. Makanya Alkitab katakan, bukan makanan dan minuman yang membawa kamu dalam kerajaan surga. Tetapi apa? Soal kebenaran dan damai sejahtera. Jadi makanan, minuman tidak sebenarnya membuat kita, kalau babi itu haram, kalau RW itu halal, bukan begitu saudara ya. Makanan masuk ke dalam jamban, yang haram itu keluar dari mulut kita, serapah, berbuat jahat, dan sebagainya. Kedua saudara, kekristenan sejati itu seperti dua sisi mata uang. Saudara punya semua mata uang tentu saudara. Kalau mata uang hanya satu sisi saja, gambarnya, laku enggak saudara? Enggak laku. Harus ada dua sisinya. Dan itu saling terkait, enggak bisa enggak. Nah saudara, kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Bisa dilanjut ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus semakin besar, dalam terjemahan lain saudara, makin bijaksana, wise, dan semakin dewasa, mature, dewasa dan berpikir. Tubuhnya semakin besar, semakin wise, semakin bijaksana, semakin dewasa dalam berpikir dan melakukan tindakan. Lalu Matius pasal 21 ayat 23, lalu Yesus masuk bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Pada ayat yang ke pasal 21 ayat 23 ini konteksnya Yesus setelah melakukan banyak mujizat, masuk dalam bait Allah, saudara, maka orang-orang tanya, dengan kuasa apa kau melakukan mujizat itu? Ada dua aspek di sini. Kalau saudara perhatikan seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ada dua aspek, dua sisi mata uang yang selalu ada dalam kitab. Yang pertama saudara, Alkitab kekristenan bersifat supranatural. Kita percaya mujizat, kita percaya kuasa Allah bekerja sampai hari ini. Kita percaya bahwa tidak ada mustahil bagi Allah. Allah memimpin, memelihara kita. Kita percaya ada kuasa supranatural yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita masalah pergumulan berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mampu berikan solusi. Sisi mata uang yang satu. Kita percaya bahwa Allah itu mampu melakukan suatu kuasa. Hal yang sifatnya supranatural. Tapi sisi yang lain, Alkitab satu sisi bersifat supranatural, tapi sisi yang lain, Alkitab bersifat wisdom, kebijaksanaan. Seharusnya orang sekian tahun menjadi orang Kristen seperti Yesus. Bertumbuh, fisiknya semakin besar, dia wise, dia dewasa. Kalau saudara, banyak orang karismatik saudara, kalau lagi puji-pujian, puji Tuhan, haleluya, bergirang-girang muji Tuhan. Tapi firman Tuhan, tidur saudara. Tapi ada juga orang yang saudara, yang sifatnya seperti ahli Taurat. Wah, dia penuh dengan bijaksanaan, tapi gak percaya kuasa Allah. Kita harus bertumbuh dalam dua sisi ini. Menjadi orang Kristen semakin lama harus semakin wise, semakin berubah, semakin baik, semakin mature, semakin dewasa. Nggak bisa kita hanya datang pada Tuhan dan mencari berkat-berkat jasmani saja. Tapi juga harus berkat-berkat rohani. Sehingga kekristenan kita itu kekristenan yang seperti Allah inginkan. Saudara perhatikan deh Kejadian sampai Wahyu. Semua, itu dua sisi mata uang itu nggak bisa terpisahkan. Harus menyatu dalam diri kita. Kalau saudara tidak bisa melakukan, tidak seperti ini saudara, tidak ada wise, hanya soal bijaksana, hanya soal supernatural saja, atau sebaliknya, bagaimana saudara menjadi berkat? Saya ambil contoh sederhana di Alkitab. Saudara perhatikan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu gambaran kekristenan yang sejati. Mereka orang-orang yang wise, bijaksana, penuh dengan pengetahuan.
dijadikan apa orang sekarang itu ya, oleh raja sebagai penasehat. Mereka orang-orang pintar, cendik sejawat, mengerti Alkitab. Mereka orang yang hebat, dalam hati berpikir, penuh dengan wisdom. Tapi sisi lain, mereka juga penuh dengan iman percaya. Sadrak, Mesak, Abednego dia berkata, aku tidak mau menyembah patung itu. Meskipun Allah nanti meninggalkanku, aku mati terbakar tidak apa-apa. Imannya luar biasa kan? Daniel, saudara masuk ke dalam gua singa. Singanya takut, gak mau makan. Ada peristiwa supernatural di sana. Gambaran saudara, gambaran kekristenan harus seperti itu. Kita percaya bahwa Allah bekerja dalam sekarang dan kuasanya. Tapi kita juga orang Kristen harus wise, harus pinter, harus cerdik, bijaksana. Sehingga kita bisa jadi orang yang mandat budaya. Dan saya percaya pimpinan-pimpinan sini adalah orang-orang yang wise. Kalau saudara nggak wise, nggak bijaksana, nggak mungkin jadi pimpinan. Jadi orang Kristen. Amin saudara. Kita harus masuk dalam segala lini. Gak bisa terus kita hanya datang pada Tuhan hanya mencari berkat-berkat jasmani, tidak. Kita harus mencari berkat-berkat rohani sehingga kekristenan kita dilihat orang. Oh, orang Kristen itu bijaksana ya. Oh, orang Kristen itu berubah ya. Orang Kristen itu baik ya. Dan kita bisa minta nasihat ya. Singkat yang ketiga, Kristen yang sejati seperti apa? Relasi dengan Allah berdasarkan kasih. Markus pasal 12:30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Kita datang ke gereja, kita memberi persembahan, saudara kita memuji menyembah Tuhan, kita melayani, dasarnya satu karena kita mengasihi Allah. Amin. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi Dia. Jangan sampai kekristenan seperti agama-agama yang lain. Dia memberikan persembahan supaya dia dengan persembahan itu supaya rezekinya banyak. Dia memberi upeti kepada Tuhan, upetinya semakin bagus supaya rezekinya banyak, supaya bisa ya? Tes, oke. Nah saudara, saya percaya dan kita terlalu yakin bahwa mata Allah melihat kita. Tangan Allah tidak pendek untuk menolong kita. Dia tahu kebutuhan kita. Tapi kalau kekristenan kita hanya mengejar hal materi, mengejar buatku, itu bukan kekristenan. Saudara, itu bukan kekristenan, itu agama tradisional. Saudara, tidak mau memberi sembahan kalau takut nanti menghukum. Enggak memberi perpuluhan nanti Tuhan tidak memberkati. Enggak berani, pokoknya hari Minggu, setiap minggu mesti ke gereja supaya rezekinya lancar. Saudara, itu bukan kekristenan. Allah mengasihi kita supaya kita tidak masuk dalam neraka. Kasihnya besar. Marilah kita datang dengan sikap hati bahwa kita ini semuanya untuk mengasihi Tuhan. Allah tahu kebutuhan kita. Allah tidak akan membuat kita tergeletak. Betul saudara? Tahu kebutuhan kita. Tapi pilihlah punya sikap hati bahwa kita ini umat Allah yang datang untuk mengasihi Tuhan. Bayangkan Sadrak, Mesak, Abednego dihadapkan di perapian. Kalau engkau mau menyembah patung Nebukadnezar, kamu tidak akan dihukum, masuk dalam perapian. Tapi kalau kamu tetap ngeyel, nggak mau nyembah, kamu masuk perapian. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, meskipun Tuhan tidak tolong aku tidak akan meninggalkan imanku. Saudara bayangkan saudara, tidak akan meninggalkan imanku. Bahwa kekristenan saudara, kekristenan itu adalah kita itu mengasihi Allah. Bukan atas dasar yang lain. Allah itu tahu kebutuhan kita. Amin saudara, tahu kebutuhan kita. Dia tidak akan membuat kita tergeletak. Dia tidak akan membuat kita hancur, tidak. Tapi mari kita mulai dengan motivasi yang benar, sikap yang benar sebagai orang Kristen. Bahwa kekristenan kita datang relasi kita dengan Allah karena kita mengasihi Dia. Saudara, banyak orang Kristen tidak bingung dengan kekristenannya, banyak orang Kristen tidak bisa menikmati kekristenannya, ya karena begitu. Hal-hal yang sangat fundamental ini dia tidak paham, tidak mengerti. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir.
Kekristenan yang sejati itu saudara mengasihi orang lain berdasarkan empati. Kita lihat. Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau ditanya, saudara tanya, apa itu kasih? Saya percaya saudara semua bisa mendefinisikan. Saudara tahu itu apa itu kasih. Tapi betul-betul menjalankan kasih itu belum tentu. Kenapa masalahnya begitu? Saya sering menemukan dalam pelayanan saudara, dalam kami sebagai gembala, banyak pengurus, saudara ya, menjalankan banyak, memberikan sumbangan, tapi saudara seringkali ada yang embel-embelnya, ada yang itu. Mereka berkata mengasihi Tuhan, mengasihi istrinya, mengasihi orang lain. Tapi nggak tahu kasih itu dasarnya apa. Saudara perhatikan ayat itu ya, pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Allah kasihnya besar memberikan anaknya Yesus mati disalib buat saya dan saudara? Kenapa? Ya karena kasih. Tapi kasihnya dasarnya apa? Dasar kasih itu apa? Dasar kasihnya itu lihat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Yesus tidak mati, saya dan saudara masuk neraka. Kita masuk penghukuman kekal. Jadi supaya saudara kita tidak masuk dalam kehidupan penghukuman yang kekal, Allah menyatakan dirinya dengan kasih. Jadi kasihnya apa saudara? Allah berempati. Berempati dengan keadaan kita. Ada bedanya empati dengan simpati. Bukan simpati Telkomsel ya. Simpati itu kalau orang jatuh masuk lubang, orang Makassar bilang kodong, kasihan. Nah itu simpati, kasihan ya. Kalau empati, turut merasakan, aduh kasihan sakit sekali itu ya. Bahkan dia mau saudara datang ke lubang itu untuk menolongnya, itu empati. Lebih dalam daripada empati, bukan hanya sekedar bicara kodong, tapi mengulurkan tangannya, mengulurkan hidupnya, berkorban, merasakan penderitaannya. Yesus melihat kita, saudara, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa melahirkan keturunan yang berdosa. Manusia itu saudara akan mati. Maka Allah berempati. Kalau membiarkan manusia seperti ini, manusia akan binasa. Kasihan dia dalam neraka, kasihan mereka dihukum kekal. Salah satu caranya bagaimana? Dengan perbuatan baik manusia tidak diselamatkan. Lalu Allah mengorbankan dirinya. Saudara, seharusnya dia tidak mati di kayu salib karena saya dan saudara seharusnya di situ. Dia berempati kepada manusia, saudara, untuk memberikan dirinya supaya manusia tidak binasa. Amin. Dasar dari kasih itu empati. Para karyawan, para staf, berempatilah kepada pimpinan saudara. Saudara tidak hanya melihat, oh pimpinan itu gajinya besar, dia enak, fasilitas banyak, itu sisi lain. Tapi sisi yang lain lagi, dia punya tanggung jawab besar, betul? Dia punya beban yang besar. Mungkin staf-staf pulangnya jam 5 sore, mereka bisa jam 10 malam. Mungkin begitu saudara ya, mungkin. Dia punya tanggung jawab yang besar. Dengan empati itu, saudara bisa menghormati, menghargai pimpinan. Para pimpinan berempati dengan anak buah. Cleaning service itu gajinya berapa sih? Sudah gajinya kecil, kerjanya kasar, jangan dimarah-marahin terus. Kalau perlu kita kasih empati. Sudah paham? Kita menempatkan diri kita kepada posisi orang itu. Suami-suami tidak bisa berkata, wah itu enak istri-istri kerja di rumah aja, kita yang kerja setiap hari di luar setengah mati, mereka di rumah ogah-ogahan. Tidak. Istri punya tanggung jawab besar buat anak-anak dan rumah. Istri juga punya empati, suami saya kerja di luar setengah mati. Punya empati. Kita juga tidak hanya dimengerti anak-anak, kita juga bisa mengerti anak-anak. Mereka perlu kasih sayang, mereka perlu perhatian, itu empati. Kita bisa menolong tetangga kanan kiri kita sebagai orang Kristen, oh dia kekurangan, kita ulurkan tangan. Itu empati. Kekristenan tanpa empati sudah sulit menjalankan kasih. Tidak mungkin, karena dasar daripada kasih adalah empati. Dengan empati itu kita bisa menolong orang lain. Dengan empati itu kita menjadi berkat bagi orang lain.
Amin saudara. Dalam empat hal ini menjadi pondasi dalam kehidupan kekristenan kita. Kita mulai dari dasar dulu. Saudara, kita mulai dari dasar kekristenan seperti apa? Beda dengan agama lain. Saudara, beda dengan kepercayaan lain. Dan saudara, kalau kita menjalankan ini dengan baik, saudara bisa menikmati kekristenan saudara. Saudara akan menikmati, seperti Yesus tadi katakan, dia semakin besar, saudara, dia semakin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Dia wise, wisdom, bijaksana, dan dia juga penuh kuasa. Sadrak, Mesak, Abednego, orang yang luar biasa, berada di istana, saudara, menjadi penasehat, punya tempat yang khusus. Saya percaya kekristenan kita akan menjalankan ini, saudara, kita akan dipakai Tuhan sesuai dengan kapasitas kita. Amin saudara. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah ini menjadi rema, boleh merombak kekristenan kami, sudah memberikan kami hal yang lebih benar lagi, membuat kami semakin benar di hadapan-Mu Tuhan, menikmati kekristenan kami, dan tentu menjadi berkat dimanapun kami berada. Kau berkati para pimpinan tempat ini, hamba-Mu, anak-anak semuanya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman-Nya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Masih bersuka cita, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sungguh-sungguh kami bersyukur, biarlah kami terus menjadi Kristiani yang berdampak, menjadi berkat bagi dunia. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi bahan dari rumah-rumah tangga kami bawa ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami dapat menjadi perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah bumi ini bagi sesama kami dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap memberi karena kami mengasihi Tuhan. Haleluya, amin. Sambil memberi, mari kita nyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah
Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selama-lamanya, selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang dengan hormat Bapak Gembala untuk membawa kita dalam doa syafaat. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat bangsa negara kami, biarlah Engkau selalu hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu bangsa kami, negara kami dalam keadaan aman, baik, tentram, masyarakat semakin makmur Tuhan. Kami berdoa para pimpinan negara ini, dari presiden, dari pusat sampai daerah, aparatur negara, pihak keamanan, semua yang terlibat dalam pengaturan negara ini Tuhan, berhikmat akal budi supaya mereka lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara Bapa, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu di mana berada, biar menjadi berkat di tengah-tengah Indonesia atau masyarakat Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa buat BUMN, khususnya untuk Telkom Bapa, biar ada pusat sampai daerah di tempat ini, khususnya Tuhan semua pimpinan, unsur-unsur pimpinan, staf, pegawai, Tuhan semuanya Bapa berikan hikmat akal budi, khususnya Tuhan biarlah orang-orang Kristen yang berada di dalamnya menjadi berkat, menjadi saksi bagi mereka semua Tuhan. Dan kami rindu biarlah lembaga ini Tuhan, badan ini berfungsi sesuai dengan apa yang ditugas tanggung jawabnya Tuhan, dan Kau berkati semua yang terlibat di dalamnya, semua boleh berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pengurus, staf dalam persekutuan di tempat ini dan juga yang hadir pada hari ini semuanya Tuhan, yang datang dengan masalah, dengan bergumulan, Tuhan tolong campur tangan, hikmat-Mu menyertai, kuasa-Mu hadir hari demi hari, pertolongan-Mu nyata dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan doa syafaat ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya mungkin ada pengumuman dari pengurus Binro Nasional. Ya, ada. Terima kasih Kak. Sebentar. Oke, saya izin. Suara saya kedengaran ya? Siap, kedengaran. Oke, siap. Sebentar. Oke, ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Nikodemus yang sudah membagikan sharing firman-Nya kepada kami. Sangat memberkati, Pak. Jadi, betul teman-teman, saudara-saudara, kekristenan kita agar bisa menjadi berkat bagi dunia, ya kita sendiri ya, harus menjadi orang Kristen atau orang Kristiani yang otentik, artinya yang benar-benar memiliki hubungan pribadi yang erat atau intim dengan Tuhan, dan oleh karenanya kita harus mengenal Dia secara pribadi. Tidak terjebak dalam kebiasaan atau ritual ya, yang setiap gereja punya kebiasaan, punya ritual, tetapi tidak hanya itu, tapi yang penting kita bisa menjadi pengikut Yesus, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Izin kami menampilkan beberapa pengumuman. Ya, yang pertama tentang ibadah Binro Kristiani Telkom Group yang reguler, itu tidak bosan-bosannya kami ingatkan agar setiap
semua Binro Kristiani di seluruh Indonesia ya, Binro Kristiani Telkom Group di seluruh Indonesia, di daerah, di kantor pusat gitu ya, di regional ataupun anak-anak perusahaan itu mengajak jemaatnya atau anggotanya untuk mengikuti ibadah reguler seperti ini apabila tidak sedang ada ibadah lokal ya. Jadi tolong diajak, jangan sampai ada istilahnya yang tadinya sudah ada ibadah binroh gitu ya, akhirnya jadi sama sekali nggak ada ibadah. Makanya ini kita sediakan fasilitasnya, mungkin bisa menjadi jalan keluar atau solusi bagi teman-teman di daerah yang katakanlah tidak cukup banyak orang-orang Kristianinya di sana ya. Tapi bagi yang sudah ada, wadah binrohnya, tolong ingatkan gitu ya, apabila sedang tidak ada ibadah lokal. Kecuali kalau memang ibadah lokalnya ada di sana gitu ya, kebetulan bentrok dengan ini, oke ya. Atau bisa juga duduk bersama-sama, eh, relay ke acara ini ya, seperti itu ya, secara online. Nah, kami sampaikan di sini bahwa untuk bulan ini, tanggal 10 Oktober itu ibadah regulernya hostnya adalah Telkomsel di headquarter ya di Jakarta, dan tanggal 17 Oktobernya minggu depannya adalah host Bindro Kristiani Jabotabes ya. Biasanya di TLT atau di eh, Merah Putih ya, Merah Putih Jakarta. Untuk itu sekali lagi mari kita mengingatkan dan ajak rekan-rekan kita baik karyawan organik maupun outsource. Yang outsource juga silakan diajak ya. Yang kedua, ini menara doa. Kalau tadi tentang ibadah, menara doa, kita juga ingatkan bahwa kita mengadakan menara doa ini setiap hari Selasa dan Kamis. Mulai pukul 17.30 WIB. Nah, teman-teman dari Makassar nih, kayaknya belum ada yang ikut nih. Kami undang ya secara khusus nih teman-teman dari Makassar, dari Bino Kristiani Makassar, ayo ikut. Ya, kalaupun di sana sudah ada ini doa, nggak apa-apa juga kan, ditambah gitu ya. Toh di sana berarti Wita ya, jam berapa tuh? Jam 18.30, mestinya sudah after office hour. Dan kalaupun sedang dalam perjalanan pulang, di jalan itu bisa diikuti secara pasif ya. Jadi yang penting kita bersatu hati, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan secara korporat, secara bersama-sama, untuk mendoakan Telkom Group, bangsa dan negara, dan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Apalagi di tengah situasi perusahaan atau grup kita yang banyak sekali challenges ini, tantangan, maupun situasi dunia ataupun situasi nasional yang terkadang membuat kita khawatir ya, bahkan terlalu banyak uncertainty, ketidakmenentuan di dunia ataupun di negara kita. Yang terakhir, mengingatkan aja kepada para anggota TBA, hari ini sudah masuk kitab Lukas. Ya, kita sudah mulai masuk reading plan perjanjian baru sejak 1 September. Untuk anggota TBA yang belum menyelesaikan kitab-kitab perjanjian lama, masih ada kesempatan nih untuk segera switch ke perjanjian baru, dikejar ya, sehingga masih bisa memperoleh sertifikat ya. Tapi jangan terlalu lama ya, kalau sudah terlalu ketinggalan jadwal, ya agak sulit nanti ya. Yang lumayan lah ya. Ini lumayan nih, bisa jadi modal kalau mau masuk sekolah teologi ya. Ada juga yang menggunakan sertifikat ini katanya. Oke, untuk yang non anggota TBA periode ini juga mangga silakan, kalau mau mengikuti reading plan TBA, kita juga posting di grup-grup Binro Kristiani maupun Telegram Group. Tapi secara mingguan aja ya, contohnya kayak yang ada di samping kanan saya, di samping kanan ini. Nah, ini usulan bagi yang katakanlah sudah ketinggalan jadwal, ya ini sekedar tips saja, bisa mendengarkan Alkitab audio ya. Jadi pada saat di transportasi umum atau pada saat mengendarakan kendaraan pribadi, sebenarnya kita bisa kok menikmati firman Tuhan dengan, apalagi banyak sekarang di era digital ini, Alkitab audio ya, yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan lain sebagainya. Demikian pengumuman dari kami, pengurus Bindro Kristiani Nasional. Kami harapkan semua program-program
yang sudah disediakan ini, fasilitas ini bisa kita manfaatkan untuk pertumbuhan rohani kita. Ya, kita bersyukur dari perusahaan kita ya di parent di Telkom itu menyediakan cukup banyak fasilitas untuk pertumbuhan rohani. Sayang sekali kalau tidak kita gunakan. Ya, oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Kakak worship leader. Baik, terima kasih Pak Jove. Ya, Tuhan memberkati pelayanannya dan pekerjaannya senantiasa. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelumnya mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi iman kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kepada Pak Pendeta. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita ketengadakan kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat rahmat kasih karunia Bapa di surga. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani dicurahkan dalam kehidupan saudara secara pribadi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam kehidupan anak-anak, dalam studi, dalam apapun yang saudara lakukan, kerjakan, biar Allah sendiri hadir, memimpin, memelihara, memberikan sukacita, damai sejahtera, hikmat, kasih karunia Allah yang melimpah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pulanglah, Allah menyertai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mungkin sebelum bubar, boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom. Sampai bertemu di ibadah Bindro minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sambil bersalam-salaman. Kami dari pengurus Bindro Kristiani
Telkom Group Area Makassar menyampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta Ilostomo yang melayani kami pada hari ini, dan juga kepada pengurus Bindro Nasional, Pak Jove dan tim teman-teman di Bindro Nasional yang mempercayakan kami sebagai host pada penyelenggaraan ibadah Bindro Kristiani pada minggu yang pertama di bulan Oktober ini. Terima kasih kepada kita semua, kepada Bapak Ibu pensiunan yang sempat hadir pada saat ini untuk memeriahkan ibadah kita, teman-teman yang sudah hadir dari saya lihat dari Mitra Tel juga ada, TA juga mungkin ada. Tadi saya mengundang teman-teman di Telkomsel tapi mungkin mereka ada kegiatan yang bersamaan sehingga mungkin tidak sempat hadir bersama dengan kita. Yang berikut pengumuman untuk nanti minggu depan kita akan bertemu lagi dalam ibadah lokal yang tadi disampaikan Pak Jove. Setiap hari Kamis, jadwal kita setiap hari Kamis pagi jam 8 sampai jam 9. Kalau tidak ada hari Kamis berarti bisa kita gabung di hari Jumat yang diselenggarakan oleh Bindro Nasional, atau ada host yang menyelenggarakan ibadah pada hari Jumat setiap minggunya. Demikian penyampaian kami, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kami dari panitia kecil menyediakan santap siang bersama. Sebelum kita menyantap mungkin kita berdoa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Tuhan kami, Allah sumber segala berkat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami di siang hari ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan sabdamu melalui ibadah Bindro Kristiani pada hari ini ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami di siang hari ini Tuhan telah tersedia makanan dan minuman. Kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan menumpangkan berkat-Mu atas makanan dan minuman yang tersedia ini, agar menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi tubuh jasmani kami. Berkati kami semua ya Tuhan untuk selalu menjadi saluran berkat bagi sesama yang ada di antara kami. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sambut doa dan ucapan syukur kami di siang hari ini Tuhan, yang kami bawa ke hadirat-Mu melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan. Kita foto bersama dulu Pak. Terima kasih Pak Ipi, rekan-rekan, Kak Celestine ya. Terima kasih untuk Terima pelayanannya. kasih Pak Jove. Sangat oke, sangat keren persiapannya. Good, makasih. Makasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Izin live ya, kami yang di online. Ya siap Pak Jove, terima kasih. Bapak Ibu boleh ke depan.